wabarakatuh. Gimana anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pagi semangat semua ya. Ya, Pak. Semangat. Kita bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh berdoa tadi, mudah-mudahan sehingga kita bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk apa? Untuk meningkatkan rasa cinta dan kasih kita kepada bangsa dan negara, kita tipu PPK. Masih ingat anak-anak Bapak tipu PPK? Ayo kita mulai, kita hitung ya. 1, 2, 3. UPPK religius. Ya, kepada anak Bapak semua yang telah bersemangat pada hari ini dan juga merasa masih cinta dan rasa makanan akhirnya. Masih. Lagi, Bapak akan mengingat kehadiran anak-anak Bapak semua. Sekarang mau tanya dulu, ada anak Bapak yang hadir? Ada. Berapa orang hadir hari ini? Ratusan. Gimana dia? Sakit. Oh, sakit. Ya. Dari 16 orang, dari 17 orang, anak Bapak yang tidak hadir akan bertanya sama anak-anak Bapak semua dulu. Sekarang kita materi pembelajaran pokok kita ini adalah keteladanan sehat. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Masih ingat? Nah, Bapak pelajaran kemarin, Bapak bertanya, dari situ apa artinya? Kita tahu, mandi supaya bersih. Nah, kalau kita nggak bersih, berarti kita pasti dijauhi oleh teman-teman kita. Mau dia berteman sama kita. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita yang ke minggu kemarin. Nah, sekarang masuk tuh. Di sini kompetensi dasar. Mengenalkan kisah perjalanan Nabi Ayub. Itulah kompetensi yang akan itu yang bilang tadi kompetensi dan IPK dan juga tujuh pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak lakukan dulu pretest ya. Nah, anak-anak Bapak tolong pretest kamu silang. Ya, pretest ini makasih 3 menit. Pretestnya ya. Nah, selesai. Ambil lagi pretestnya. Ya. Nah, selesai ya. Ambil pretest lagi ya. Nah, terima kasih ya kepada anak Bapak yang telah mengisi doa tentang pretest pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari hasil pretest pagi ini mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke silsilahnya, sifat keteladanannya, dan setelah itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sewaktu Nabi Ayub ya masih hidup, ya kan? Nah, kita sampaikan itu. Jadi selanjutnya lagi anak-anak Bapak ini gambar apa? Coba tahu? Nabila kan? Gambar anak bersama. Bagus Maira. Tepuk tangan Nabila ya. Tepuk tangannya. Bagus ya.
Yang laki-laki ya, ini kau. Tangannya mana? Jadi anak-anak bapak, coba perhatikan videonya. Ada yang mau dikopikan ya? Perhatikan di depan semua. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi. Tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan. Namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantu membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dalam dia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput. Satu, si Mahira, Najwa, si Nabila. Nomor 1 sini ya. Kelompok 2, si Das. Dan kelompok 4 ini si Apip, si Rinto, si Indaya sama Dimas. Bapak pada hari ini itu LKPD. LKPD ini Bapak bagi. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah. Ini kelompok 4. Nah, coba baca KPD-nya dulu. Baca KPD-nya. Nah, jadi untuk itu Bapak juga akan mengasih penilaian sikap ya. Ini ada penilaian sikapnya. Bapak buatkan nanti di saya mana yang dianggap betul sama anak Bapak. Nah, Bapak anggap betul itu di checklist.
bagi tugasnya ya. Yang lupa dan Masika dibagi. Penting anak bapak harus menjaga kerjasama dan mana yang bisa bercerita tentang kisah Nabi. Ayo, kelompok satu. Silakan nak, maju. Assalamualaikum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan dimaksud. Lagi, abang berdua lagi. Nah, menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok dua. Diskusi kami. Hasil diskusi kami. Ya. Sebutkan contoh keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Taat dan ibadah, dermawan terhadap orang yang membutuhkan, dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok dua yang tampil hari ini. Siapa yang bisa? Ada nak tanggapan dari 1, 3, dan 4? Ada nak? Menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. 3 sudah bagus, tetapi masih ada yang kurang. Tadi anak bapak telah bapak bagi menjadi kelompok dan telah melaksanakan diskusi. Dan diskusinya semua dapat bapak lihat hasil diskusinya semuanya bagus. Jadi anak bapak ada beberapa yang masih yang kurang dipahami oleh anak bapak. Jadi sekarang mau bapak menjelas tadi dari apa yang dari diskusi tadi bapak jelas atau bapak pelurus ya apanya materinya. Jadi kisah keteladanan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah orang yang pandai ya, orang yang pandai, bersih, sopan santun, bijaksana, dan juga Nabi Ayub ini juga memiliki seorang istri bernama Sarah. Jadi Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Ishak itu adalah kakek dari Nabi Ayub. Jadi Ishak dari Nabi Ibrahim. Jadi masih garis keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ayub ini sangat istimewa diberikan oleh Allah karena beliau diberikan kekayaan yang sangat banyak. Yang mana kekayaannya itu sawah dan ladang yang begitu luas. Seluruh binatang ternaknya sangat banyak dan juga memiliki putra putri yang banyak. Jadi Nabi Ayub itu diberilah keistimewaan oleh Allah. Tetapi itu semua Allah juga yang akan memuji Nabi Ayub. Ya, kenapa? Karena ketika Nabi Ayub itu, ketika dia itu mendapatkan semuanya dari Allah, karena dia termasuk Nabi yang kaya raya. Setan gak senang, dia menggodalah Nabi Ayub. Karena setan itu telah minta izin kepada Allah, dia akan menggoda Nabi Ayub. Jadi akhirnya setan menggoda Nabi Ayub. Dan apa yang terjadi? Semua lahan pertanian, mulai dari sawah, ladang, semua dibakar setan semua. Sampai satu pun tidak tersisa. Habis semua. Harta yang begitu banyak tadi ludes semua. Yang kedua lagi, putra putri Nabi Ayub itu semua meninggal dunia. Kenapa? Karena setan datang ke rumah Nabi Ayub. Karena di rumah Nabi Ayub itu banyak putra putrinya berada semua, digoyang-goyang lah tiang rumah sehingga roboh rumah Nabi Ayub semua. Jadi akhirnya apa? Putra putri yang ada dalamnya meninggal. Nah, ini Bapak telah menyatakan evaluasi pembelajarannya dan Bapak lihat tadi nilainya bagus-bagus semua ya. Jadi selanjutnya, jadi untuk apanya tolong dipahami lagi ya setelah Nabi Ayubnya.
dapat contoh yang ditiru, yang contoh yang dari materi tadi dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan beragama. Ya, dapat semua ya. Untuk pelajaran berikutnya minggu depan kita tentang pelajaran tentang Nabi Musa. Jadi demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.